Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Dengan Masya Allah, ini banyak sekali Ustadz Riza jamaahnya, salah satunya ini didatangkan dari jamaah rutin Semaan Al-Quran yang diadakan tiap hari Senin. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita Ustadz Riza Muhammad dan juga Habibana. Yang pertama kami persilahkan Mbak Rini, ya Ibu Rini boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab Ustadz Riza Muhammad lebih dahulu. Silakan, iya boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz. Perkenalkan nama saya Eldiana Irin, bukan Ibu Irin, ya maaf. Mbak Irin, yeah. Oke. Jadi saya ada pertanyaan terkait dengan akhlak mulia, karena pembahasan pada siang hari ini kan tentang akhlak mulia untuk kemajuan bangsa. Iya. Nah, salah satu pilar dari kemajuan bangsa kan memang ada generasi muda. Nah, itu bagaimana sih Ustadz cara menumbuhkan dan juga menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dari generasi muda, terutama berkaitan dengan ajaran Islam gitu. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Riza menjawab Mbak Irin. Iya. Ini generasi muda Gen Z gitu ya Mbak Irin ya. Silakan. Jadi memang harus ada transfer information. Iya, orang Solo diajak ngomong Inggris. Harus ada transfer informasi yang berasal dari Quran dan hadis. Maka kuncinya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Anak Anda tidak akan tahu akhlak kecuali Anda ceritakan tentang akhlak Nabi. Betul, Pak? Betul? Bagaimana anak Anda akan menjadi paham tentang akhlak sebelum kita menanamkan tentang tabiat Rasulullah? Dan yang paling bikin hebat itu adalah Nabi itu gambaran akhlaknya luar biasa. Salah satunya adalah hadis riwayat Tirmidzi nomor 2018. Khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Seorang pembantu Nabi bekerja ikut beliau 10 tahun. Wow. Kata pembantunya, fama qala uffin qattu. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah berkata ah. Wow. Sama pembantunya saja, uffin qattu, tidak pernah berkata ah. Wama li syai'in sunatuhu, lima sunatuhu, dan aku tidak pernah mendengar beliau mengatakan, kenapa begini? Kenapa kamu mengerjakan seperti ini? Wala li syai'in taraktuhu, lima taraktuhu. Kenapa kamu tidak begitu? Kenapa harus begini? Nabi tidak pernah menegur pembantunya. Kepada pembantunya saja berakhlak mulia, apalagi kepada keluarganya. Tanamkan kepada anak Anda. Agar apa? Sama pembantu saja yang derajatnya lebih rendah, Nabi berakhlak. Maka anak-anak zaman Gen Z sekarang ini harus paham, tidak boleh memandang dia kaya atau miskin, tetapi akhlak berlaku kepada siapa saja. Betul Ibu? Yang kedua hadis riwayat Muslim nomor 2316. Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling penyayang kepada keluarganya kecuali Muhammad. Nabi suatu ketika datang dari bersafar, meninggalkan rumah, tiba di rumah jam 3 pagi. Nggak berani ngetok rumahnya. Padahal rumahnya sendiri. Kenapa? Khawatir membangunkan istrinya yang sedang tidur. Wow. Beliau tidur di depan pintu rumahnya. Apakah Bapak juga begitu? Ketika pulang jam 2 pagi, tidur di depan rumahnya. Dan tidak mengetok pintu rumahnya karena khawatir istrinya terbangun. Wow, zaman sekarang pemandangan yang susah untuk ditemukan. Ya enggak Bu? Nah, ini contoh untuk generasi kita. Agar tanamkan Rasulullah luar biasa kepada keluarganya dan juga kepada pembantunya. Bahkan dalam satu hadis riwayat Muslim nomor 2316 dijelaskan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini orang yang paling dermawan, ajwadan nas. Ja'ahu rajulun, datanglah seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'atahu bainam gunama jabalaini. Nabi memberikan
orang ini satu lembah kambing. Wow, bukan satu ekor, satu lembah kambing diberikan kepada orang ini. Faraja'a ila qaumihi, orang ini keluar menemui kaumnya. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, ya qaumi aslimu, masuk Islam, masuk Islam. Fawallah, aku bersumpah, inna Muhammad, sesungguhnya Muhammad la yu'ti ata'u ma yakhaful faqra, orang yang tidak pernah takut miskin. Akibat dermawan membuat orang yang awalnya tidak simpati kepada Islam menjadi simpati kepada Islam. Inilah yang disebut transfer information. Sampaikan cerita-cerita tentang akhlak kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, Masya Allah, indahnya akhlak Nabi. Inilah cara pengenalan kepada generasi-generasi Gen Z. Kalau ternyata Nabimu adalah orang yang luar biasa. Masya Allah. Luar biasa sekali, terima kasih jawaban atas Ustaz Riza Muhammad. Betapa akhlak Rasulullah SAW dijelaskan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.